Seorang bayi kudus, terbungkus dengan kain lampin di palungan yang kecil. Terdengar nyanyian indah malaikat, bawa kabar kesukaan. Saksi dunia akan kelahirannya. Sambutlah dia sang penebus, putra Natal yang kudus. Dia datang bawa damai sejahtera, tebus dosa manusia. Hai segala yang bernafas, bersorak dan puji namanya. Sembah dan muliakannya dengan kidung-kidung indah surgawi. Selamat datang penebusku, selamat datang putra malam. Dia datang tebus dosa kita, menggenapi janji Bapa. Para gembala jadi saksi dunia tentang kelahirannya.
janji Bapa. Dia datang tebus dosa kita, menggenapi janji Bapa. Kelahiran Yesus Kristus di dunia ini untuk membawa damai dan menebus dosa umat manusia. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya dapat menyapa Anda kembali dalam program Mimbar Agama Kristen dengan saya Tisa Masih. Dan tentu saja hari ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama-sama dengan saya di studio Ibu Pendeta Niketut Suryaningsih STH, Pendeta Jemaat GPID Manunggal Palu. Kita sapa bersama-sama, Shalom. Shalom, Apa Ibu. kabar Ibu Pendeta? Baik. Luar biasa ya, hari ini kita senang sekali karena menjelang Natal dan juga terasa damai, sukacita. Amin. Untuk menyambut Natal di tahun 2024 Ya, ini ya amin. Ibu Pendeta. Baik, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sebelum kita membahas renungan yang indah, kita akan bersama-sama berdoa. Untuk itu saya persilakan Ibu Pendeta untuk dapat memimpin kita dalam doa pembukaan di program kita pada hari ini. Silakan Bu Pendeta. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi di dalam Yesus Kristus, kami datang menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu hari ini atas perkenanan-Mu. Kami bersama-sama berada dalam satu acara Mimbar Kristen Protestan. Kami bersama-sama akan melewati beberapa acara, dan terlebih daripada itu ya Tuhan Allah, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menguasai kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan mampukan kami untuk memahami, mengerti firman-Mu, dan Tuhan mampukan kami melakukan dalam hidup ini. Berkati kami semua ya Tuhan Allah, berfirmanlah Engkau, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan bagi kami. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ya. Pendeta Niketut Suryaningsih STH, Pendeta Jemaat GPID Manunggal Palu. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa tema kita hari ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem dalam rangka Natal PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Dan renungan kita pada hari ini akan diambil dari Lukas 2 ayat 15. Mari buka Alkitab Anda dan saya akan membacakannya. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin. Firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 15 tadi ya, ini menceritakan tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini ya. Dan untuk itu kita akan mendengarkan renungan secara singkat. Mungkin Ibu Pendeta Niketut boleh silakan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara. Baiklah, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan merenungkan pembacaan tadi yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-15 yang mengambil tema pada saat ini, yaitu marilah sekarang kita ke Bethlehem. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tema yang telah ditentukan oleh PGI untuk
perayaan Natal tahun 2024. Nah, sebagaimana tadi dikatakan diambil dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 15, yaitu bagian B, yang tentunya ini juga erat kaitannya dengan keseluruhan bacaan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan 20, yang mana di sana dengan keseluruhannya mengisahkan tentang malaikat Tuhan menjumpai para gembala, kemudian menyampaikan suatu berita kesukaan besar, yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, ayat 15 tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara di sana berkata, setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema Natal yang mengatakan tadi marilah sekarang kita ke Betlehem, menurut teks bacaan kita di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ini khususnya di dalam ayat yang ke-15, ini sebenarnya merupakan respon para gembala ketika mereka dijumpai dan diberitahu tentang peristiwa Natal itu, bahwa di Betlehem telah lahir juru selamat Kristus Tuhan. Dan kalau kita melihat teks bacaan kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa berita Natal yang disampaikan oleh malaikat Tuhan sangat jelas. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Jadi ayat-ayat sebelumnya tadi. Ayat 10 sampai dengan 12 di sana berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malaikat Tuhan itu berkata, dia katakan, jangan takut. Kata jangan takut di sini ini sebenarnya menunjukkan bahwa kondisi para gembala pada waktu itu memang betul-betul berada di dalam suasana ketakutan. Nah, bagaimana mereka tidak takut, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena mereka ini, para gembala ini adalah orang-orang yang sangat sederhana. Sangat sederhana dan tidak terpelajar. Mereka adalah masyarakat yang dipandang kelas bawah. Mereka adalah seorang gembala ternak. Apalagi mereka adalah seorang gembala upahan. Dan mereka merasa memang tidak layak untuk dijumpai dan diberitahu tentang berita kesukaan besar itu, yaitu tentang peristiwa Natal itu sendiri. Di dalam ayat yang ke-9, di sana berkata, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Nah, lalu kita melihat di dalam ayat 10 tadi dikatakan, ayat 10 dikatakan, di sana mengatakan jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita renungkan pada saat ini, terkait dengan tema Natal yang mengatakan tadi, marilah sekarang kita ke Betlehem. Tema yang telah ditentukan oleh PGI untuk perayaan Natal tahun 2024. Yang tadi dikatakan bahwa ini merupakan suatu respon dari para gembala ketika mereka dijumpai dan diberitahu tentang peristiwa Natal itu, bahwa di Betlehem
telah lahir juru selamat Kristus Tuhan. Jadi respon mereka di sana mengatakan tadi di dalam ayat yang ke-15 sesuai dengan tema Natal yang telah ditetapkan oleh PGI, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Jadi marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara tanpa berpikir panjang lagi atau tanpa menunda-nunda waktu, tetapi segera. Bahkan dikatakan cepat-cepat berangkat. Jadi tidak berpikir panjang lagi, tidak menunda-nunda waktu, mereka segera. Jadi dalam teks bacaan kita tadi dikatakan cepat-cepat berangkat, mengajak teman-temannya. Jadi dari kata marilah sekarang, itu merupakan suatu ajakan. Mengajak teman-temannya, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Jadi pergi ke Bethlehem. Nah kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-17, di sana dikatakan dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi mulai dari ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para gembala itu tadi dikatakan tanpa menunda-nunda waktu. Jadi tanpa berpikir panjang, mereka segera, kemudian cepat-cepat mereka berangkat. Berangkat ke Bethlehem, seperti apa yang dikatakan oleh gembala untuk membuktikan. Jadi membuktikan apa yang telah diberitahu kepada mereka. Dan ternyata memang Bapak Ibu saudara-saudara itu menjadi suatu kenyataan. Menjadi suatu kenyataan di dalam ayat 17 tadi, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika para gembala itu telah tiba di Bethlehem, mereka benar menyaksikan Maria bersama dengan Yusuf, kemudian beserta bayi, terbaring di dalam palungan, terbungkus dengan lampin. Jadi terbungkus dengan lampin itu apa? Kain lampin itu adalah kain putih yang biasanya memang digunakan untuk membungkus atau menyelimuti bayi. Dan yang menarik lagi untuk kita renungkan pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudara, ketika para gembala itu berjumpa, dia berjumpa dengan bayi Yesus, yaitu peristiwa Natal itu sendiri. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Perjumpaan itu telah membawa mereka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah perjumpaan itu telah membawa sukacita yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Artinya peristiwa Natal itu telah membawa suatu perubahan di dalam kehidupan para gembala pada waktu itu. Yang tadinya dikatakan siapa mereka itu? Jadi tadi mereka itu adalah orang-orang yang sederhana. Boleh dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang terpinggirkan. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Boleh juga dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat. Mereka dipandang sebagai kelas bawah. Tetapi ada sesuatu yang sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus, yaitu peristiwa Natal itu sendiri, mereka memuji dan memuliakan Allah. Jadi di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari tema Natal yang telah ditetapkan oleh PGI untuk perayaan tahun 2024 yang mengatakan tadi
marilah sekarang kita ke Bethlehem. Yang sebagaimana tadi telah dikatakan bahwa menurut teks bacaan kita tadi bahwa ini adalah respon daripada para gembala ketika mereka dijumpai dan diberitahu tentang peristiwa Natal bahwa di Bethlehem itu telah lahir Juru Selamat Yesus Kristus. Nah kemudian kita melihat bahwa respon mereka itu sangat luar biasa. Jadi respon mereka itu sangat luar biasa dan juga tadi dikatakan tanpa menunda-nunda waktu lagi. Mereka bergegas, mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Kemudian mereka mengajak teman-temannya untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Ternyata memang benar. Peristiwa Natal itu telah terjadi 2000 tahun yang silam. Yang memang sebagai umat Kristiani, kita ini saat ini sedang berada dalam persiapan untuk menyambut Natal itu sendiri. Menyambut Natal itu sendiri dan kita boleh menyaksikan bahwa di mana-mana ada banyak hal yang menjadi persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh umat Kristiani untuk menyambut dan merayakan Natal itu sendiri. Sebagai tanda rasa syukur dan sukacita mereka kepada Tuhan. Jadi kiranya firman Tuhan ini apa yang menjadi respon daripada para gembala itu juga akan menjadi respon kita sebagai umat Kristiani yang ada dimanapun. Jadi kita juga memiliki respon seperti para gembala yang mengatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Artinya kita tetap memenuhi panggilan kita. Iya. Untuk ya tentunya bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Baik. Ya demikian. Terima kasih renungannya ini begitu indah ya pada hari ini Ibu Pendeta. Ya. Nah kalau seperti tadi yang Ibu Pendeta sudah jelaskan bahwa para gembala ini Tuhan punya tujuan dan maksud untuk para gembala pergi ke Bethlehem dan melihat sebenarnya apa kerinduan Tuhan agar para gembala-gembala ini bisa mengetahui sesuatu apa yang ada di Bethlehem itu, Bu Pendeta. Ya. Sebagaimana tadi disampaikan, malaikat Tuhan menjumpai para gembala. Mereka diberitahu bahwa ada kesukaan besar yang akan terjadi. Di mana tadi di dalam ayat 11-12 dikatakan, hari ini telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kemudian mereka diberi tanda. Jadi mereka akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan. Jadi memang tujuannya, memang para gembala ini, mereka adalah saksi pertama daripada peristiwa Natal itu sendiri. Jadi Tuhan mau memakai para gembala dengan gambaran seperti tadi. Jadi tadi sudah jelas dikatakan mereka itu adalah orang sederhana, tidak terpelajar, tidak terpengaruh, tidak memiliki pengaruh pada lingkungan. Tapi Tuhan pakai. Itu artinya memang Tuhan mau memakai siapa saja dalam rangka mewujudkan karya penyelamatannya bagi manusia dan dunia ini termasuk gembala itu sendiri. Jadi malaikat Tuhan menyuruh untuk melihat ada kesukaan besar bagi dunia ini, bagi seluruh bangsa, di mana Kristus Tuhan, Juru Selamat, telah lahir di Bethlehem, yaitu yang disebut dengan peristiwa Natal itu sendiri. Baik, berarti kerinduan Tuhan bahwa para gembala ini bisa terlebih dahulu melihat kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yaitu peristiwa Natal pertama kali, sehingga para gembala bisa mendapatkan hikmat dari situ ya Bu Pendeta. Dan bagaimana nih kita sebagai orang-orang percaya di hari-hari ini bisa melihat makna dari para gembala yang seperti tadi Bu Pendeta sampaikan bahwa mereka orang-orang yang tidak terpelajar mungkin, atau para gembala adalah orang-orang yang tidak dianggap atau tidak dianggap oleh masyarakat seperti itu. Dan kita sebagai orang-orang percaya harus tetap mempunyai iman yang teguh, yang kuat. Amin. Untuk bisa melihat peristiwa-peristiwa Natal dan mujizat-mujizat dari kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri. Apa yang bisa kita tarik nih maknanya dari para gembala yang mau mengikuti panggilan
Tuhan melalui malaikat yang memberitahukan berita kabar baik ini, Bu Pendeta. Ya. Artinya sama seperti gembala. Gembala itu kalau kita melihat respon mereka terhadap penyampaian daripada malaikat Tuhan itu luar biasa. Iya. Jadi kita sebagai umat Kristiani, pengikut Kristus, kita harus meneladani bahwa respon daripada para gembala itu kiranya menjadi respon kita. Amin. Jadi dalam konteks kita pada zaman sekarang ini, ya kalau memang dalam konteks bacaan tadi dikatakan itu Bethlehem, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Jadi kalau konteks sekarang ini, ya tentunya kita mungkin harus memenuhi panggilan kita, bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Dan terlebih lagi dalam konteks kita merayakan Natal. Jadi kalau dibilang marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Jadi itu artinya dalam perayaan Natal untuk tahun 2024 ini, tentunya kita saja tidak fokus kepada persiapan secara jasmani kita. Jadi bagaimana kita mempersiapkan hati kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tentunya kita akan pergi. Jadi kita pergi mempersiapkan diri kita dalam hal bersekutu, bersaksi, dan melayani, dan terutama tentunya dalam ibadah Natal itu sendiri. Kan memang ada pengalaman Ibu dalam konteks sekarang ini memang sangat menarik. Menarik sekali tema yang diangkat oleh PGI. Ya, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ini sebenarnya merupakan suatu tantangan juga bagi kita. Kenapa saya katakan tantangan? Ini mau melihat kembali keberadaan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang ada pada zaman sekarang ini untuk melihat kembali tentang tugas panggilan kita. Pada saat, apakah kita memang seperti gembala? Selalu kita bergegas, selalu kita siap. Tanpa menunda waktu, misalnya contoh pergi beribadah atau melayani, mengasihi Tuhan dan lain sebagainya. Jadi sangat menarik sekali untuk kita renungkan tema ini dan untuk kita lakukan dalam hidup ini sesuai dengan kenyataan-kenyataan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi maknanya yang pasti bahwa respon para gembala ini juga menjadi respon kita sebagai umat Tuhan. Baik, baik. Berarti kita harus mencontohi ya Ibu Pendeta respon dari para gembala-gembala ini yang mau mengimani apa yang sudah disampaikan Tuhan melalui kabar baik oleh malaikat. Dan mungkin juga kita sebagai orang percaya ya Ibu Pendeta tidak merasa rendah diri atau minder agar kita bisa menjadi berkat, terang dan garam dunia ya dengan makna Natal itu sendiri ya Ibu Pendeta. Dan juga tentunya kita bisa tahu bahwa Tuhan mau memanggil siapa saja orang yang mau merespon dengan iman bahwa cinta Tuhan kepada kita itu tidak memandang latar belakang ya seperti itu ya Bu Pendeta, karena para gembala-gembala ini saja mau pergi dan Tuhan panggil untuk menyaksikan Natal yang pertama itu kelahiran Tuhan Yesus Kristus di Bethlehem. Bu Pendeta, bagaimana dengan kesederhanaan dari kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri? Tadi kan Ibu Pendeta sudah menyampaikan bahwa bukan hanya persiapan fisik atau jasmani saja tentang Natal ini, tetapi juga persiapan rohani kita ya Ibu Pendeta. Kan di Bethlehem kita tahu Tuhan Yesus lahir dalam kesederhanaannya. Bagaimana menurut Ibu Pendeta nih kita bisa memaknai bahwa Natal dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di Bethlehem itu dengan sederhana di masa sekarang ini Bu Pendeta? Ya, artinya kelahiran Yesus di Bethlehem itu memang dikatakan tadi dia lahir di Bethlehem. Bethlehem itu kan kota kecil dibandingkan dengan Yerusalem. Dia memang kota kecil yang memang juga tidak ada boleh dikatakan pengaruh dibandingkan dengan Yerusalem yang menjadi pusat keagamaan pada waktu itu. Nah, kemudian dia lahir di kandang domba yang sangat indah, dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Memang ini menggambarkan suatu kesederhanaan dan kerendahan hati. Jadi kesederhanaan. Nah, dalam rangka kita mau memaknai
memaknai dalam kita merayakan Natal. Tentunya biar bagaimanapun, baik itu secara jasmani, terutama secara jasmani, memang kita harus dalam segala sesuatunya itu sederhana, artinya tidak terlalu berlebihan dan tidak menyusahkan diri tentunya Ibu. Iya, itu seperti itu, toh. Iya. Jadi dalam segala hal persiapan kita jasmani, terutama persiapan dari segi tentunya ya apa? Ya kita sebut saja seperti kue, pakaian. Kan biasanya kalau hari raya itu kan ada banyak hal persiapan, tapi semuanya harus mengarah dalam kesederhanaan supaya itu benar-benar membawa sukacita dalam hidup ini, supaya jangan pada akhirnya kita akan kehilangan damai sejahtera. Iya. Amin, puji Tuhan. Dan Bu Pendeta, sebelum kita melanjutkan diskusi kita yang luar biasa indah pada hari ini, kita akan mendengarkan dulu persembahan pujian dari vokal grup Narwastu. Yesus telah datang di dunia, bawa damai di hati. Yesus telah lahir di hidupku, Yesus juru selamatku. Yesus telah datang di dunia, bawa damai di hati. Yesus telah lahir di hidupku, Yesus juru selamatku. Mari sambutlah dia, dia juru selamatku. Mari sambutlah dia, dia Tuhan yang patut disembah. Glory, Gloria, Glory, Gloria, pujilah Yesus, juru selamat kita. Yesus telah datang di dunia, bawa damai di hati. Yesus telah lahir di hidupku, Yesus juru selamatku. Mari sambutlah dia, dia juru selamatku. Mari sambutlah dia, dia Tuhan yang patut disembah. Glory, Gloria, Haleluya. Glory, Gloria, pujilah Yesus, juru selamat kita. Mari sambutlah dia, dia juru selamatku. Mari sambutlah dia, dia Tuhan yang patut disembah. Glory, Gloria, Glory, Gloria, pujilah Yesus, juru selamat kita. Pujilah Yesus, juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Bro,
Kenapa motor ini? Apa? Kenapa bro? Nggak motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala bro. Pantas sih. Dari mana ini bro? Dari kantor ini habis lembur, banyak pekerjaan. Tinggal di mana bro? Situ jalan trans, Kilongan. Oh dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini Soba bantu badorong ini bro. Bro juga, apa-apa. Soal gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you bro, thank you. Yoi. Masih zaman menyalip antrian? Budayakan antri, mulailah dari diri sendiri dengan menghargai hak orang lain, disiplin dan taat aturan agar tercipta keharmonisan demi kepentingan bersama. Natal merupakan bukti cinta kasih Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Dan tentu saja masih bersama saya Tisa Masih, kita akan melanjutkan diskusi kita bersama Ibu Pendeta Niketut Suryaningsih STH, Pendeta Jemaat GPID Manunggal Palu. Baik Ibu Pendeta, tadi sudah dibahas ya mengenai kesederhanaan dalam Natal. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri lahir di Bethlehem, kota kecil, dan begitu sederhana tetapi begitu mengubah dunia akhirnya karena menebus dosa kita orang-orang percaya dan juga hadir di dunia untuk membawa kasih dan damai sejahtera tentunya. Nah, Ibu Pendeta, bagaimana nih kalau buat kita orang-orang percaya yang merasa bahwa terlalu sibuk dengan Natal yang fisik atau luarnya saja, harus ada dekorasi yang indah atau mungkin harus punya baju baru atau sibuk dengan masak-memasak untuk undang teman-teman atau keluarga di rumah dan semuanya jadi terfokus dengan hal-hal duniawi atau di luar saja. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal tersebut bahwa Natal sesungguhnya adalah kesederhanaan yang perlu kita kembangkan dalam kerohanian kita orang-orang Kristen. Bagaimana menurut Ibu Pendeta? Jadi kalau terkait dengan persiapan jasmani yang kadangkala memang memakan waktu yang cukup banyak untuk kita. Jadi kesibukan kita itu lebih banyak di situ. Yang kadangkala memang kita lupakan persiapan rohani. Tapi semuanya itu sebenarnya wajar-wajar untuk kita lakukan. Dalam rangka kita merayakan Natal, Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia sebagai wujud nyata kasih-Nya kepada kita. Dan memberikan teladan kesederhanaan dan kerendahan hati di dalam kehidupan kita dan kita harus mencontohnya. Dan tentunya terkait dengan kesibukan kita dalam rangka mempersiapkan Natal, sebaiknya kita memang sebagai umat Kristiani yang merayakan itu, kita dapat sebijaksana mungkin untuk mengatur waktu kita. Kadangkala memang kenyataan dalam kehidupan setiap hari, malam Natal itu pun kadangkala karena masih berada dalam kesibukan, kita sudah tidak dapat lagi memberi diri kita dalam ibadah itu.
Padahal sesungguhnya itu yang paling penting. Terkait lagi kembali dengan tema kita tadi, tema Natal yang ditetapkan oleh PGI. Jadi saya mengulangi lagi karena tema Natal ini memang sangat menarik untuk kita renungkan dan sekaligus menjadi tantangan bagi kita. Termasuk dalam rangka kita mempersiapkan itu. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Jadi sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh mempersiapkan diri secara jasmani, itu wajar-wajar saja, tetapi bagaimanalah kita sebijaksana mungkin dapat mengatur waktu kita, mempersiapkan secara jasmani itu bisa berimbang dengan kita untuk mempersiapkan rohani kita, tentunya dalam hal kita bersekutu beribadah. Itu penting sekali. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu konteks dalam perayaan Natal tahun 2029 itu sebenarnya mau mengatakan, marilah sekarang kita pergi beribadah, kita melaksanakan tugas panggilan kita untuk bersekutu dan bersaksi melayani Tuhan. Iya. Ya, kira-kira Puji itu Tuhan. Ibu. Seperti itu ya Ibu Ya. Pendeta. Jadi jangan hanya terfokus pada lahiriah, itu tidak apa-apa seperti itu ya Ibu Ya. Pendeta, tetapi jangan sampai melupakan atau meninggalkan ibadah dan juga kerohanian khususnya di waktu Natal ini ya Ibu Pendeta. Nah, ini kan perjalanan para gembala-gembala untuk menuju ke Bethlehem ini Ibu Pendeta. Tentu tidak mudah ya, banyak tantangan, banyak rintangan, dan juga tentunya respon hati untuk mengikuti panggilan Tuhan ini tidak mudah bagi para gembala. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, bisa mengikuti teladan dari para gembala-gembala ini untuk mendekat sesuai dengan iman Kristen kita, mendekat kepada Tuhan. Bagaimana menurut Ibu Pendeta? Ya, artinya ini mungkin ada kaitannya seperti Maria yang dipakai oleh Tuhan. Iya. Dalam rangka mewujud nyatakan karya penyelamatan yang dimulai dari peristiwa Natal itu. Dan memang tidak berhenti sampai di Natal, puncaknya itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Iya. Itu karya penyelamatan Allah sebagai wujud kasih yang begitu besar dalam kehidupan kita. Iya. Jadi terkait dengan itu tadi, Maria itu ketika dipakai oleh Tuhan, bagaimana dia bisa membuka hidupnya, jadi membuka hatinya. Itu artinya bahwa perlu ada kesiapan memang. Iya. Ada kesiapan hati kita dalam rangka kita memenuhi panggilan Tuhan, dan juga dalam pengertian kita memang harus memberi diri kita. Jadi kepemberian diri kita itu juga penting, kemudian membuka hati hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Iya. Seperti gembala itu memang tumbuh kerinduan mereka juga. Bayangkan, kita tidak bisa membayangkan itu gembala itu dia sementara melaksanakan pekerjaannya, tugasnya. dia sedang sibuk-sibuk, tapi luar biasa sekali gembala ini. Gembala itu meninggalkan pekerjaannya setelah dia dijumpai, kemudian diberitahu tentang peristiwa kesukaan besar itu. Iya. Jadi memang luar biasa gembala ini. Itu seperti tadi saya katakan bahwa ini tema ini menjadi tantangan. Jadi kiranya nanti dengan adanya tema yang mengatakan marilah kita ke Bethlehem. Ini memang betul-betul suatu ajakan sekaligus tantangan bagi kita untuk mengevaluasi diri kita dalam melaksanakan tugas panggilan kita sebagai orang Kristen, dan tentunya memang kita harus meneladani para gembala dan juga Maria, termasuk Yusuf dalamnya, untuk menyambut, menerima bahwa mereka mau dipakai oleh Tuhan dalam karya penyelamatan Allah bagi manusia dan dunia. Jadi para gembala itu dipakai oleh Tuhan, kemudian juga Maria dan Yusuf dipakai oleh Tuhan. Jadi untuk menjadi alat. Jadi kita juga dipakai oleh Tuhan. Tapi kembali lagi, kita memang harus memberi diri kita, dan kita harus bersiap hati menyambut. Kalau kita tidak bersiap hati, bagaimana mungkin kita bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup ini? Bagaimana mungkin kita bisa merasakan bahwa Kristus yang telah lahir di Bethlehem itu juga betul-betul lahir dalam kehidupan kita. Dia akan membawa pertumbuhan iman, percaya sungguh kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah lahir, dan dia berjanji akan datang kembali pada kali yang kedua. Walaupun kita tidak tahu kapan dia datang, tapi itu adalah sesuatu yang pasti dia mau datang. Amin. Puji Tuhan Ibu Pendeta. Jadi memang penting sekali ya untuk kita bisa
melewati dan mau mengikuti panggilan Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan, khususnya dalam memperingati hari Natal ini, bahwa memang Tuhan rindu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan menemukan kasih dan juga damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, Ibu Pendeta, banyak sekali keluarga Kristen juga akhir-akhir ini mungkin punya masalah-masalahnya sendiri, terutama untuk mencari Tuhan nih dalam keimanan dan juga persatuan keluarga. Apa sebaiknya yang keluarga Kristen bisa lakukan dalam mencari Bethlehem itu sendiri di kehidupan keluarga orang-orang Kristen, Ibu Pendeta? Ya. Yang pertama itu tentunya kembali memang kita meneladani Maria dan Yusuf dan juga para gembala. Iya. Memang juga kadangkala yang menjadi tantangan bagi keluarga Kristen lebih mengutamakan secara lahiriah tadi, iya, secara jasmani. Jadi kembali lagi saya mau mengatakan, memang kita harus bijaksana menggunakan waktu kita. Jadi ada waktunya kita memang untuk keluarga, ada waktu kita untuk berusaha bekerja, tetapi ada waktu juga kita harus mencari Tuhan. Yeah. Dan yang paling utama adalah kita harus siap meninggalkan pekerjaan kita meninggalkan kesibukan kita. Sama seperti para gembala itu, dia meninggalkan kesibukan pekerjaannya untuk pergi ke Bethlehem. Kita memang harus berani mengambil sikap dalam rangka kita mewujudkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan yang telah lahir dan berjanji akan datang pada kali yang kedua. Iya. Kira-kira itu, Ibu. Baik, berarti penting sekali untuk kita, khususnya nih keluarga Kristen ya, bisa membagi waktu ya, Bu Pendeta, bagaimana membagi waktu untuk lahiriah atau jasmani saja, dan juga tentunya rohani kita, iman kekristenan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Ibu Pendeta, mungkin yang terakhir, bagaimana kita bisa menemukan Bethlehem dalam konteks tema kita hari ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Menemukan Bethlehem dalam iman Kristen kita secara pribadi, secara personal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu Pendeta. Ya, untuk menemukan Bethlehem di dalam diri kita, itu kembali lagi. Ya. Artinya kita harus membuka diri kita, membuka hidup kita untuk kehadiran Tuhan. Iya. Jadi Bethlehem itu adalah tempat kelahiran Yesus, toh. Jadi Bethlehem itu adalah tempat kelahiran Yesus. Nah, ketika kita tidak membuka hidup kita, membuka hati kita, bagaimana kita bisa merasakan Bethlehem itu, kelahiran Yesus ada dalam kehidupan kita? Jadi itu sangat penting untuk kita lakukan. Saya kembali lagi mengatakan, sebagaimana seperti Maria. Nah, karena itu terkait dengan perayaan Natal itu, sebenarnya perayaan Natal itu mengharuskan kepada kita untuk kita siap membuka diri kita, hati kita, dan membiarkan Bethlehem itu, kelahiran Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Iya. Ya itu. Jadi memang yang boleh dikata yang penting kita lakukan itu adalah memang kesiapan dan membuka hidup kita itu. Iya. Baik, jadi kesiapan kita membuka hati untuk menerima konteks Bethlehem ini ya, dalam kehidupan kerohanian kita orang-orang percaya. Nah, Ibu Pendeta, sebelum kita mengakhiri program pada hari ini, Ibu Pendeta mungkin boleh simpulkan renungan kita hari ini atau closing statement untuk pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya orang-orang percaya, bahwa bagaimana kita meresponi tema kita hari ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Silakan Ibu Pendeta. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tema kita, tema yang telah ditetapkan oleh PGI ini sangat menarik untuk kita renungkan,
dan sangat relevan dengan konteks kehidupan kita pada saat ini. Jadi marilah sekarang kita ke Bethlehem. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa ini adalah respon atau jawaban daripada para gembala ketika mereka dijumpai dan juga diberitahu tentang peristiwa Natal itu sendiri. Lalu mereka meresponnya bergegas, mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Jadi ke Bethlehem untuk melihat apa yang telah disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala itu. Jadi pada akhirnya memang para gembala ini, mereka adalah saksi pertama dari peristiwa Natal itu. Dan mereka juga adalah orang yang pertama memberitakan peristiwa Natal itu tentang kelahiran Yesus Sang Juru Selamat dunia. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, dari tema ini sebenarnya mau mengajak kepada kita supaya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang telah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia untuk mewujud nyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Jadi kita sebenarnya harus mempunyai respon yang sama seperti para gembala. Jadi bagaimana kita senantiasa dapat memenuhi panggilan kita sebagai umat yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan tentunya juga di dalamnya ada panggilan-panggilan yang harus kita penuhi dalam konteks kehidupan kita setiap hari. Ya tentunya panggilan kita untuk mengasihi, yang juga di dalamnya panggilan kita untuk siap kita merubah hidup kita menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh sukacita dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan tentunya juga kita di dalamnya memenuhi panggilan kita siap untuk saling memaafkan dan mengampuni satu dengan yang lainnya. Yang jelas bahwa dari tema itu dapat kita tarik satu kesimpulan, kita sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita juga harus merespon setiap panggilan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Bu Pendeta Niketut Suryaningsih STH. Dan pemirsa, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Tetapi sebelumnya Bu Pendeta boleh pimpin kita dalam doa bersama untuk menutup program kita kali ini. Silakan. Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam Yesus Kristus kami datang lagi menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu. Program Mimbar Kristen Protestan pada saat ini boleh berlangsung dalam tuntunan penyertaan-Mu. Biarlah kiranya segala sesuatu yang kami lakukan dalam program ini akan menjadi berkat bagi semua orang. Kami pun terus diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami, bahkan dunia ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bu Pendeta Niketut Suryaningsih STH dari Pendeta Jemaat GPID Manunggal Palu yang telah hadir bersama-sama dengan saya pada hari ini. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, terima kasih Anda telah menyaksikan program Mimbar Agama Kristen hari ini. Dan semoga program ini menjadi berkat dan membawa sukacita bagi Anda semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya saya Tisa Masih undur diri. Saya juga mengucapkan selamat Natal 2024 dan menjelang tahun baru 2025. Akhirnya Shalom, Tuhan Yesus memberkati, dan ini dia pujian dari vokal grup Narwastu.